Hari ini sesuai tanggal keberangkatan umroh, aku dan Mas Yusuf beserta rombongan umroh sudah di dalam pesawat. 10 jam di pesawat, aku sama sekali tidak merasa lelah. Bagaimana aku bisa lelah? Mas Yusuf 1 jam sekali mengingatkanku untuk makan. Kalau lelah, suruh tidur di bahunya supaya bisa tidur dengan nyenyak. Dan banyak lainnya yang membuatku jadi sama sekali tidak kelelahan di pesawat. Perhatian Mas Yusuf kepadaku kadang terlalu berlebihan, tapi jujur aku menyukainya. Rombongan umroh kami turun dari pesawat sekitar pukul 9 malam. Kami sampai di Bandara Jeddah, dilanjutkan dengan naik bis untuk beristirahat di Hotel Madinah. Aku yang tadinya ketiduran di bahu Mas Yusuf tidak tahu berapa lama aku tertidur. Tahu-tahu Mas Yusuf membangunkanku mengatakan pesawatnya sudah take off. Jadi sekarang aku tidak merasa mengantuk sama sekali. Kulihat Mas Yusuf di sebelahku dengan tangan yang saling bertautan. Dia tampak seperti kelelahan. Aku kenapa bisa tidak memikirkan kenyamanan suamiku saat tadi di pesawat, sungguh jadi merasa tidak enak. Mas, kamu capek? Tanyaku berjalan masuk ke bis yang sudah menunggu. Apa, Cak? Tanya ulang suamiku sepertinya tidak dengar kataku. Kamu capek? Lumayan, namanya juga perjalanan jauh. Nanti juga kalau kita istirahat capeknya langsung hilang. Mas Yusuf membantuku naik ke bis. Duduk di tempat sesuai yang sudah ditentukan. Maaf mas, tadi aku minjem bahumu lama banget. Gak tahu kenapa tadi aku nyenyak banget tidur di pesawat. Kewajibanku membuatmu nyaman, gak perlu merasa bersalah. Aku suka lihat kamu tidur pulas gitu. Aku tersenyum. Kamu gak ngantuk mas? Mas Yusuf spontan saja menguap. Yang langsungku tutup mulutnya dengan tanganku. Ngantuk banget Cak, nanti sampai hotel aku yakin langsung tidur nyenyak. Mas Yusuf masih sempatnya bergurau. Aku tahu dari nada bicaranya, suamiku memang kelihatan ngantuk. Aku juga tahu itu. Tidur sini mas, aku memeluk bahuku pelan. Aku menepuk bahuku pelan supaya dia bisa merebahkan kepalanya di bahuku. Nanti kalau sampai hotel aku bangunin. Mas Yusuf menurut. Dia merebahkan kepalanya di bahuku. Aku mengelus rambutnya yang halus, menepuk-nepuk pelan seperti kebiasaan kalau kita mau tidur. Tak lama aku dengar dengkuran halus, dia beneran kelelahan. Kasihan suamiku, aku yakin dia tidak tidur selama di pesawat. Aku melihat di jendela, jalan sudah gelap tentu saja. Sekarang sudah jam 10:15 di jam Indonesia. 30 menit kemudian rombongan kami sudah sampai di Hotel Madinah. Aku membangunkan suamiku. Tidak lega sebenarnya membangunkannya, tidak tega. Nas, bangun yuk. Sudah sampai di hotel, nanti tidurnya dilanjut lagi. Aku menepuk-nepuk pelan pipi Mas Yusuf. Dia mengerjapkan matanya berulang kali. Suara decitan bis berhenti, membangunkan Mas Yusuf. Sudah sampai? Tanya Mas Yusuf. Suara khasnya dengan bangun tidur dengan mata sipit menyesuaikan cahaya. Iya, turun yuk, nanti tidurnya dilanjutin lagi. Dia berdiri merentangkan tangannya untuk ku genggam. Sesampainya di hotel kamar kami, Mas Yusuf langsung ke kamar mandi mengganti pakaian nyaman untuk tidur. Dia langsung merebahkan badannya di kasur. Mas Yusuf pasti kelelahan, jet lag. Tapi aku kok enggak ya, justru aku sangat bersemangat untuk hari esok. Tadi Mas Yusuf minta aku supaya tidur juga, tapi aku belum ngantuk. Aku sekarang memandangi Mas Yusuf yang tidur dengan lelapnya. Tampan sekali suamiku ini. Dalam tidur wajahnya tidak ada kesan dingin dan jutek saat pertama kali aku berjumpa dengannya. Rasanya jadi sedikit kangen Mas Yusuf yang irit bicara. Tapi aku lebih menyukai Mas Yusuf yang sekarang. Entah kenapa, menatap Mas Yusuf terus, mataku juga ingin terlelap. Rombongan umroh Aisyah dan Yusuf keluar dari hotel untuk menjalankan ibadah sholat tahajud sekaligus diusul sholat subuh pertama di Masjid Nabawi. Pengalaman menyenangkan bagi kedua pasangan halal itu. Tangan yang saling bergenggam erat seakan tidak tahu caranya untuk melepaskannya. Di antara rombongan umroh Aisyah dan Yusuf, Aisyah lah yang menjadi manusia termuda kali ini.
Oleh karena itu, Yusuf seakan menjaganya seaman mungkin. Mungkin takut istrinya hilang. Oh, tapi tentu saja tidak. Bukannya kewajiban pasangan adalah saling menjaga. Setelah sholat subuh di Madinah dan bermunajat kepada Allah Sang Pencipta, mereka kembali ke hotel untuk makan pagi bersama. Sangat menyenangkan bagi Aisyah. Tentu bukan bagi Aisyah saja, bagi semua yang berada di sini tentu menyenangkan. Siapa yang tidak bergembira hati diberi kesempatan menginjakan kaki ke tempat yang mulia ini, Masjidil Haram. Lalu dilanjut mengunjungi Ziarah Raudah, makam Baqi dan makam sahabat-sahabat Nabi di Baqi. Aisyah tak henti-hentinya menggumamkan kalimat thayyibah saat melihat sekitarnya. Aisyah jadi ingat Umi dan abinya, bagaimana beliau berdua sering mengunjungi tanah suci di setiap ada kesempatan. Aisyah tidak iri, tentu saja tidak, saat abinya selalu mengatakan kalau dirinya harus berangkat untuk pertama kalinya dengan pasangan halalnya. Aisyah dapat merasakannya sekarang. Masya Allah sekali. Ia jadi tidak sabar untuk kesini lagi dengan Umi abinya, pasti lebih menyenangkan. Air mata Aisyah meluruh waktu kakinya berjalan di depan makam baginda Rasulullah, manusia yang paling dicintai Allah dan sejuta umat. Manusia dalam sejuta kemuliaan, manusia dengan suri tauladan yang mulia untuk diterapkan oleh umatnya. Yusuf masih setia menggenggam tangan sang istri. Yusuf sudah pernah berkunjung ke sini sering, waktu dirinya sekolah ke Mesir. Temannya yang dari kota Arab sering mengajaknya ke Madinah. Namun sama, saat di depan makam baginda Rasulullah, air mata haru tak lepas dari Yusuf. Selama perjalanan Yusuf juga merangkap menjadi pribadi Aisyah. Meskipun juga ada pembimbing yang membimbingnya, namun Yusuf menceritakan lebih detail dengan diseringan bersenda gurau ala pasangan. Aisyah tak berhenti kagum dengan sang suami. Begitu banyak ilmu yang ia dapat darinya. Yusuf seperti Google berjalan bagi Aisyah. Entah ilmu dari mana yang suaminya dapat itu. Bertatap langsung dengan Ka'bah membuat hati ini bergejolak. Keinginan yang diimpikan akhirnya menjadi kenyataan. Sudah 5 hari perjalanan umrah kami. Di hari kelima kami serombongan berkunjung ke inti tempat, yaitu Ka'bah, Mekah, tempat sejuta umat. Ka'bah yang didirikan Ibrahim terletak persis di tempat Ka'bah lama yang didirikan Nabi Adam hancur tertimpa banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Adam adalah nabi yang pertama kali mendirikan Ka'bah. Tercatat 1500 sebelum Masehi adalah merupakan tahun pertama Ka'bah kembali didirikan, berdua dengan putranya yang taat, Ismail. Ibrahim membangun Ka'bah dari bebatuan Bukit Hira, Kubais, dan tempat-tempat lainnya. Bangunan mereka semakin tinggi dari hari ke hari dan kemudian selesai dengan panjang 30 sampai 31 hasta. Lebarnya 20 hasta. Bangunan awal tanpa atap hanyalah tempat tembok persegi dengan 2 pintu. Celah di salah satu sisi bangunan diisi oleh batu hitam besar yang dikenal dengan nama Hajar Aswad. Batu ini tersimpan di Bukit Kubais saat banjir besar melanda pada masa Nabi Nuh. Batu ini istimewa sebab diberikan oleh malaikat Jibril. Hingga saat ini jutaan umat manusia dunia mencium batu ini ketika berhaji. Sebuah bebatu yang lelaki yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad. Kami sekarang sedang menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah. Lantunan talbiyah selalu berkumandang yang membuat semua jiwa bergetar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jiwa ini rasanya sangat tenang dan damai. Air mataku tak henti menetes. Sungguh bila Allah mencabut nyawaku sekarang, aku rela. Rasanya aku ingin menyentuh dan berdiri langsung di depan. Sayangnya banyak puluhan jamaah yang berdesakan untuk bisa menyentuhnya. Mas Yusuf melindungiku. Tidak sekali orang tak sengaja menabrak bahuku. Namun Mas Yusuf selalu menjadi bentemengku.
Mas, ke depan Ka'bah yuk, aku ingin menyentuh sama langsung berdoa di sana. Kebetulan kami tidak terlalu berjarak jauh dari batu mulia itu. Mas Yusuf menatapku. Aku menatapnya seolah aku pasti baik-baik. Aku tahu pasti Mas Yusuf khawatir aku berdesakan dengan banyak orang. Namun itu sungguh wajar, setiap orang yang berada di sana pasti akan berdesakan. Mas Yusuf melindungiku dari belakang. Aku di depan batu mulia yang dibuat langsung oleh Nabi Ibrahim. Ka'bah yang menjadi pondasi untuk sholat umat Islam. Tak terasa air mataku menetes. Sungguh hanya orang yang beruntung yang diizinkan oleh Allah untuk berada ke rumahnya. Tanganku memegang lapisan batu Ka'bah, bermunajat doa-doa yang selalu aku lantunkan dalam sholat. Mas Yusuf yang sekarang sudah tepat berdiri di sampingku, melakukan hal sama sepertiku, berdoa dengan khusyuk di depan Ka'bah secara langsung. Seperti mimpi yang menjadi nyata, aku menatap Mas Yusuf yang juga sama menatapku. Satu tangan kami saling memegang di depan Ka'bah. Lalu aku dan Mas Yusuf menangkupkan kedua tangan berdoa di depan Ka'bah, memohon 1000 ampun kepada Sang Pencipta. Sudah, aku melihat sekelilingku, banyak orang di belakang yang ingin merasakan hal yang sama sepertiku. Iya Mas. Mas Yusuf menarik pelan tanganku, menggandeng tanganku ke belakang. Aku menghapus pelan air mata yang jatuh di pipiku. Mas, pengen foto di sini. Aku ingin mengabadikan momen ini. Kamu? Tentu saja, dan dengan Mas Yusuf juga. Berdua sama kamu. Terus yang fotoin siapa? Minta tolong orang, Mas, ucapku dengan mata memohon. Mas Yusuf pasti tidak tega. Tatapan khasku, Abi saja kalau aku sudah memohon dengan tatapan itu, pasti langsung dikabulkan. Begitu juga dengan suamiku. Mas Yusuf orangnya gak suka foto sama sekali, baik berdua. Baginya momen penting tidak selalu diabadikan dengan bentuk foto. Cukup diingat pasti akan terkenang. Tapi tidak untukku, justru momen untuk diabadikan. Namanya juga perempuan. Mas Yusuf menghela nafas pelan. Dia merogoh handphone di sakunya, meminta tolong orang untuk memfotokan kami berdua. Manisnya, kami berfoto menghadap Ka'bah, jadi wajah kami tak terlihat. Mas Yusuf mengerjitkan alisnya, heran mungkin. Gak apa-apa, aku cuma pengen foto seperti ini, menikmati pemandangan yang Masya Allah sekali. Aku menyandarkan kepalaku di punggung Mas Yusuf, menghadap ke samping, melihatkan wajahku sekeliling. Kamu mau aku fotoin? Mas Yusuf mengambil handphonenya kembali dan mengucapkan terima kasih. Tentu, semangatku. Aku juga sama foto menghadap Ka'bah. Aku juga sama, foto menghadap Ka'bah tidak memperlihatkan wajahku dan menggerakkan jari tanganku bentuk love ke atas. Yuk Mas, udah mau maghrib. Aku menarik tangan Mas Yusuf. Bentar, kenapa Mas? Kamu coba hadap depan lagi. Wajahku bingung kenapa hadap depan lagi, kan kita mau balik sebelum azan maghrib. Sudah ayo hadap depan, keburu balik kita. Mas Yusuf senyum gemas padaku. Nurut aja, aku menghadap depan Ka'bah. Mas Yusuf menarik tanganku pelan, memegang tanganku dari belakang. Klik. Oh, Mas Yusuf mau memfoto tanganku dari belakang. Aku tersenyum sinis, manis. Romantis juga suamiku, padahal aku tidak minta. Tak terasa 9 hari perjalanan umroh sudah terlaksana. Pengalaman baru untuk Aisyah juga Yusuf. Aisyah merasa sedih perjalanan menyenangkan ini sudah berakhir. Tapi Aisyah yakin suatu saat ia akan berkunjung lagi di sini bersama Yusuf dan keluarga lainnya. Dengan Umi dan abinya juga keluarga Yusuf. Dengan sahabat tercintanya Maira. Apalagi jika dirinya dan Yusuf kesini lagi dengan sang buah hati. Membayangkan saja sudah membuat hati gembira. Masya Allah. Yusuf dan Aisyah menggiring kopernya keluar dari hotel. Wajah lesu Aisyah tertangkap oleh sang suami. Yusuf heran melihat wajah istrinya yang mendung tak bergembira. Sayang, wajahmu kok murung gitu? Aisyah tersenyum lirih, bukan sedih tapi sedikit tak rela meninggalkan tempat yang mulia ini.
Sedikit nggak rela mas, sudah 9 hari aja nggak kerasa gitu mau balik ke Indonesia. Yusuf tersenyum, sudah bisa ketebak Aisyah selalu antusias dalam perjalanan umroh ini. Tapi Yusuf juga tak ingin mengakhiri perjalanan bulan madunya sampai di sini. Yusuf ingin memberi kejutan kepada sang istri untuk perjalanan ke tempat selanjutnya. Yusuf amat sangat tak sabar melihat ekspresi terkejut sang istri untuk di next honeymoon. Bersambung.